Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 8, kelompok Statistika Sains Data akan presentasikan kerja kelompok kami yaitu yang berjudul pengaruh persediaan beras dan penyaluran Bulog terhadap stabilitas harga beras di Sungai Penuh tahun 2015 menggunakan regresi linier sederhana dan berganda. Selanjutnya inilah nama anggota kelompok 8. Selanjutnya ini adalah outline yang akan kita bahas di sini. Kita akan membahas 5 outline. Dan di sini ada teori dasar yang mana teori dasar ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada tiga teori dasar yang kami gunakan. Yang pertama ada regresi linear, yaitu metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara suatu variabel dependen dengan suatu atau dua variabel independen. Yang kedua itu ada regresi linear sederhana, yang merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel. Dan teori yang ketiga itu digunakan regresi linear berganda, yaitu model regresi linear yang mempunyai satu variabel terikat kontinu K, dua atau lebih beserta satu variabel bebas kontinu dan atau kategorikal. Selanjutnya itu ada persamaan umum yang dimana rumus yang kita gunakan yaitu YI sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X plus epsilon I. Di mana YI di sini adalah garis regresi atau variabel respon dan beta 0 adalah konstanta atau intercept atau perpotongan dengan sumbu vertikal, dengan beta 1 adalah konstanta regresi atau slope-nya, X-nya adalah variabel bebas atau prediktor, sedangkan epsilon I adalah residualnya. Dan di sini juga kita akan bahas tentang studi kasus. Yang pertama, adapun deskripsi data. Data ini merupakan data sekunder yang mana yang diambil dari data BPS Kota Sungai Penuh, Kerinci, yang mana terdapat 3 variabel yang digunakan, yaitu X adalah persediaan beras dan Y merupakan stabilitas harga. Nah, pada data ini kita terdapat 12 bulan, yang dimana dari bulan Januari sampai dengan Desember dengan nilai stok persediaannya serta penyaluran distributornya, dan di sini juga disediakan beberapa harga di setiap bulannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk artikel yang kami tulis ada dua, yaitu yang pertama adalah regresi linear. Regresi linear adalah metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau dua variabel independen. Jika hanya satu variabel independen yang digunakan dalam model, disebut regresi linear sederhana. Namun jika menggunakan beberapa variabel independen, disebut regresi linear ganda. Variabel dependen dalam regresi linear juga dikenal sebagai respon atau kriteria, sedangkan variabel independen sering disebut sebagai prediktor. Kovariat merupakan variabel independen yang berkolerasi dengan prediktor lainnya, juga mempengaruhi respon. Kovariat umumnya tidak berkaitan hubungannya dengan respon, tetapi digunakan untuk mengendalikan hubungan antara prediktor dan respon dalam model. Berikutnya ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah model regresi linear yang mempunyai satu variabel terikat kontinu, dua atau lebih, beserta satu variabel bebas kontinu dan atau kategorikal. Metode statistik ini digunakan untuk memahami arah dan seberapa besar pengaruh antara satu variabel dependen atau variabel yang ingin diprediksi dan dua atau lebih variabel independen atau variabel prediktor. Variabel dependen umumnya dilambangkan sebagai Y, sementara variabel independen dilambangkan sebagai X. Dan jika terdapat lebih dari satu variabel independen, biasanya dilambangkan dengan X1
X1, X2, dan seterusnya. Untuk model eh, eh, selanjutnya, berikutnya adalah informasi statistika. Nah, berikut ada gambaran dari statistika deskriptif, yaitu bisa dilihat sebenarnya ada 5 variabel, yaitu pertama nomor, bulan, persediaan, penyaluran, dan satu lagi harga. Selanjutnya ada regresi linear, bisa dilihat di gambar di sini. Dari pencarian regresi linear didapatkan p-value dengan nilai 0,7056. Selanjutnya hasil visualisasi. Berdasarkan gambar di samping, sumbu X adalah persediaan, menunjukkan jumlah persediaan barang. Sedangkan sumbu Y adalah harga, menunjukkan harga barang. Titik-titik biru pada grafik mewakili data individu yang tersebar. Dan garis merah di atas dan di bawah garis regresi merah. Garis regresi merah pada gambar di atas menunjukkan tren data secara keseluruhan. Terdapat variasi yang cukup besar dalam data dan tidak terlihat kolerasi yang jelas antara persediaan dan harga. Artinya, tidak ada hubungan linier yang kuat antara keduanya. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil artikel kami, yaitunya analisis ini menunjukkan korelasi antara persediaan stok beras, penyaluran distribusi beras, dengan harga beras per bulan di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Jambi. Pada analisis ini, kami menggunakan regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Dan kami juga mempunyai 2 model linear. Yang pertama itu model linear untuk regresi linear sederhana, yaitunya 0,00094 tambah 1322 X1. Dan untuk model dari regresi linear berganda, yaitunya Y sama dengan 13686 dikurang 0,004407 X1 ditambah 0,000432 X2. Sekian untuk kesimpulannya. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Berikut adalah beberapa dokumentasi atas kerja kelompok yang telah kita lakukan, dan ini adalah beberapa referensi yang sudah kita gunakan. Atas waktu dan kesempatan, apabila ada salah dalam presentasi ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.